Bab 110-112. Om Presdir terpikat gadis miskin. Kau, Tuan. Pungkas Dini tersentak, terkejut, terperanjat dan terseok yang bercampur aduk. Sama halnya dengan Darwin yang pertama kalinya terkejut melihat sosok wanita yang ia kenal. "Hei, kau. Kenapa kau bisa ada di sini?" Tanya Darwin yang biasa saja bahkan malah senang melihat Dini. "Tuan, Anda Darwin adik Tuan Arya?" Kata Dini bertanya dengan nada bergetar untuk memastikan. "Kau mengenal kakakku?" "Oh pasti ibuku yang memanggilmu kemari, tapi bagaimana ibu bisa tahu? Bagaimana cara dia membawamu ke sini? Kau juga pasti sudah bertemu dengan keluargaku yang lain seperti kakak ipar dan kakakku, mereka datang hari ini. Apa kau juga sudah bertemu dengan mereka? Ibu benar-benar sudah menyiapkan semua ini untukku dengan mendatangkanmu." "Tidak, Tuan. Bahkan saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Ibuku menyuruhmu datang ke sini untuk menemuiku, bukan? Bagaimana cara kalian saling mengenal?" Ujar Darwin yang semakin tidak dapat dimengerti oleh Dini. "Sepertinya Anda salah mengira pada saya. Ibu memang memanggilku karena tuh." Bicaranya terpotong karena Darwin menyelanya kembali. "Kau juga sudah memanggilnya dengan sebutan ibu. Waktu begitu cepat padahal aku belum menyatakannya padamu. Ayo ikut aku. Kita akan bicarakan ini pada ibu, ibuku pasti sudah sangat merepotkanmu." Ucap Darwin tidak membiarkan Dini berbicara sepatah kata pun. Darwin malah memegang tangan Dini dan menariknya ke dalam mansion sambil membawa bunga rangkaian sendiri. "Tidak, Tuan. Anda salah paham, tolong lepaskan saya sebentar untuk menjelaskan sesuatu." Ujar Dini yang terus tertarik oleh Darwin. "Menjelaskan apa? Bahkan aku yang akan menjelaskannya padamu di hadapan keluargaku nanti," kata Darwin. Dini semakin tertekan, dia mengerti situasi kondisi yang terjadi saat ini bahwa Darwin telah salah paham padanya. Sampai di dalam mansion tepat di mana semua orang sedang berkumpul. "Kau sudah memberiku kejutan yang luar biasa. Selain kakak ipar, kau juga didatangkan ke sini." Bicara Darwin yang terdengar oleh Pak Barma, Bu Amira dan Arya yang sedang berbincang. Spontan mereka melirik ke arah sumber suara yang mendapati Darwin masuk dengan sedang menarik Dini. Hal itu membuat mereka berdiri karena terkejut dan bertanya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Darwin sangat senang dengan bertemu kakak iparnya sampai bergandengan seperti itu. Sangka Pak Barma. Bukan, dari raut wajah yang ditunjukkan Darwin tidak bisa ditebak. Sedangkan Arya sedang merasakan badannya terbakar api cemburu menyaksikan mereka berdua. "Kakak, apa kabar? Kakak semakin tampan saja," ujar Darwin melepaskan Dini dan meninggalkannya untuk menghampiri Arya dan memeluknya. Arya hanya diam dengan tatapan yang sudah dimengerti tak merespon Darwin. Sambutan. "Di mana kakak ipar? Bukankah dia datang bersama kakak?" Ujar Darwin membuat semua orang tidak mengerti. Ini pasti rencana ibu. Karena ibu tidak bisa mendatangkan kakak ipar yang tidak jadi datang, ibu jadi mendatangkan gadis yang diceritakan olehku padamu. Ibu berhutang penjelasan padaku. Ujar Darwin membuat Bu Amira terkejut, sudah jelas kakak ipar yang ia maksud sedang ada di hadapannya. Dan semakin terkejut kala Darwin memberitahu jika Dini adalah gadis yang dimaksud Darwin padanya. "Kalian kenapa diam saja? Kakak juga. Kenapa kakak menatapku seperti itu? Ibu, ayo katakan sesuatu." Ujar Darwin yang melihat semua orang seketika terdiam seperti patung dengan raut wajah ibunya yang seolah terkejut. Darwin berjalan menghampiri Dini lagi dan memegang tangannya dengan romantis tanpa memperdulikan kenyataan yang belum diketahui. "Karena kebetulan wanita yang ibu bawa setelah mendengar pernyataanku kemarin. Sejujurnya aku sangat malu jika waktu terasa berlalu dengan cepat,
padahal aku memiliki cara lain untuk membawa dia ke mansion ini. Tapi kalian sudah mengetahuinya lebih dulu, maka dari itu aku tidak bisa berpura-pura lagi. Seketika Darwin bertekuk lutut di hadapan Dini dan semua orang dengan menyodorkan rangkaian bunga seperti orang ingin melamar. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku tidak tahu kenapa pertemuan kita saat itu sulit untuk dilupakan olehku. Saat kita bertemu kembali di pasar tradisional, aku sangat senang bisa bertemu denganmu dan kala itu hatiku terus berdebar dengan cepat di sampingmu. Sampai saat ini aku berpikir, jika aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama denganmu. Aku mencintaimu Dini. Inginkah kau menerima cintaku ini? Jika kau menerima bungaku ini, itu tandanya kau menerima cintaku. Pernyataan Darwin di hadapan semua orang. Dini benar-benar membeku, semakin tidak mengerti jika dia harus ditempatkan berada di situasi kondisi seperti ini. Arya yang hanya diam sedari tadi menyaksikan tindakan adiknya. Berjalan dengan sarkas seperti ingin menerkam, seketika dia menyeret tubuh Darwin dan melayangkan pukulan di wajahnya. Otomatis tarikan itu membuat Darwin terseret dan pukulan yang membuatnya tersungkur di lantai, ditambah tidak mengerti kenapa Arya bertindak seperti ingin menghabisinya. Peristiwa itu disaksikan di hadapan orang tua dan semua orang yang berdatangan untuk melihat keributan. Apa kau tidak bisa berpikir secara jernih saat ini? Hah? Apa kau ingin mencintai seorang wanita yang sudah menikah? Bicara Arya dengan geram sampai terdengar gertak giginya menahan emosi, menarik kuat kerah Darwin. Kenapa? Wanita yang sedang kucintai belum sama sekali menikah, kakak. Kakak tahu dari mana jika Dini sudah menikah? Ujar Darwin yang menganggap kakaknya salah paham. Karena aku adalah suaminya. Dan dia adalah istriku. Dia kakak ipar yang selalu kau bahas mengenainya. Bak terkena petir di siang bolong, tanpa adanya hujan dan pelangi, yang ada hanya kabut asap hitam yang menyelimuti. Darwin dan seluruh tubuhnya merespon pernyataan Arya dengan tersentak, terkejut, terjungkal, terduduk, dan ter-ter lainnya. Dengan seluruh tubuh yang sudah bergemetar, Darwin menatap ke arah Dini yang sedang tertunduk menangis. Dengan tatapan yang nanar, sendu, dan mata memerah dari seluruh bola mata putihnya. Dadanya begitu sesak mendengar pernyataan Arya yang tidak bisa diterima walaupun oleh pikiran yang terbuka dan jernih. Aku tidak percaya ini. Kakak pasti sedang berbohong. Ujar Darwin dengan getir. Untuk apa aku berbohong? Itu adalah kenyataannya. Jika kau masih tidak percaya, tanyakan pada ayah dan ibu. Kata Arya. Darwin bangkit dari tersungkurnya di lantai, menghampiri kedua orang tuanya untuk meminta penjelasan. Apa semua yang dikatakan kakak benar, Bu? Wanita yang sedang berdiri itu adalah istri kakak. Tanya Darwin terdengar goyah. Iya. Dini adalah istrinya Arya, mereka menikah 6 bulan yang lalu secara sah. Dia kakak ipar yang selalu kau tanyakan dan penasaran bagaimana rupanya, wanita mana yang bisa menikah dengan kakakmu. Ujar Bu Amira mengeluarkan air mata. Untuk kedua kalinya Darwin tidak bisa menerima kenyataan ini. Darwin berjalan mundur menjauhi ibunya, dengan tanpa sadar satu tetes air mata sudah menelusuri pipinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana kakak bisa menikahi wanita yang kucintai? Jalan mundur Darwin. Lalu, kau ingin apa? Kau ingin merebut dia dariku seperti kau merebut mainanku saat kecil. Kecam Arya. Suasana semakin panas kala kakak dan adik saling bertengkar. Dengarkan aku, Din. Aku mencintaimu. Terimalah cintaku padamu, menikahlah denganku. Pegang tangan kedua tangan Dini oleh Darwin yang ingin berbicara dengannya yang agresif dan egois. Untuk kedua kalinya Arya menarik Darwin dari hadapan Dini dan langsung membaku hantam Darwin tanpa ampun. Adik macam apa kau yang mencintai istri kakaknya? Marah Arya yang memukuli, menghajar, menggebuki, meninju perut, pipi Darwin.
Tidak ada yang berani mencegah dan menghalangi pertengkaran mereka berdua sampai Darwin babak belur. Mereka hanya diam 1000 bahasa sebagai penonton setia. Arya, Arya sudah, hentikan semua ini. Apa kau tega memukuli adikmu sendiri? Teriak Pak Barma membuat Arya menyudahi aksinya. Sampai pada akhirnya karena mendapatkan hantaman pukulan yang keras, Darwin mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan wajah yang sudah babak belur. Adik seperti dirinya tidak pantas untuk menjadi adikku. Cela Arya emosi. Dan kakak seperti dirimu, tidak pantas untuk menjadi kakakku. Sambar Darwin menandingi. Sekian kalinya, Arya hendak ingin menghajar Darwin kembali yang masih terduduk lemah. Namun, dengan cepat Dini menahan suaminya dengan memeluk perut Arya dan menariknya menjauh dari sana agar bisa menahannya. Tuan, aku mohon hentikan semua ini. Aku sungguh baik-baik saja. Tolong jangan membuat keributan apalagi membebani dengan merusak hubungan yang terjalin antara adik dan kakak. Bicara Dini. Dengan napas yang terdengar menggebu-gebu, dengan tatapan yang masih tajam menatap Darwin. Arya memegang kedua pipi Dini. Kau benar baik-baik saja. Apa saja yang sudah dia lakukan padamu? Tanya Arya menatap Dini dengan mata yang masih merahnya. Iya, semuanya baik-baik saja. Jawab Dini mengeluarkan air mata. Jangan menangis. Aku ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa mendekatimu. Ujar Arya sambil menghapus air mata Dini menggunakan ibu jarinya. Melihat kedekatan dan keromantisan antara kakak dengan istrinya yang dia kenal sebagai Dini yang belum menikah, sekaligus wanita yang dicintainya, membuat Darwin sesak dan sakit menyaksikan kedekatan mereka berdua. Dibantu oleh Bu Amira dan Pak Barma, Darwin diangkat untuk berdiri. Darwin, apa yang sudah kau lakukan, nak? Kau sudah membuat ibu khawatir. Ujar Bu Amira tatapannya begitu kosong menatap lantai putih. Ayo. Ibu akan obati lukamu. Bawa rangkul Bu Amira pada Darwin menuju kamarnya untuk mengobati luka Darwin. Sebaiknya kita pulang. Untuk apa kita berlama-lama di tempat ini? Kata Arya menarik Dini dan beranjak pergi. Tunggu, Arya. Tindakanmu hari ini tidak bisa dimaafkan, kau malah menghabisi adikmu seperti ini. Kau sudah dewasa, apa salahnya jika kita selesaikan masalah ini baik-baik? Kau juga sudah lebih dewasa tapi tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Sejak dulu kau selalu membela anak kesayanganmu itu. Jangan anggap aku sebagai anak jika kau pilih kasih. Tanggapi Arya yang sama-sama keras seperti batu. Kau, Pak Barma hendak melayangkan pukulan namun untung dihalangi oleh Dini. Mohon maaf ayah mertua, tolong jangan membuat suasana semakin ribut. Maafkan saya karena sudah menceramai ayah, bukan semata benci tapi tidak ingin hubungan antara anak dan ayah menjadi renggang. Kami akan pamit, lain kali kami akan datang. Ujar Dini menarik Arya pergi keluar dari kediaman Pak Barma. Siapa yang tahu dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka, akhirnya membawa malapetaka bagi mereka yang terlibat akan cinta segitiga. Walaupun garis segitiga pertama tidak mencintai bentuk segitiga sempurna. Bukan hanya Darwin yang menjadi korban akan kandasnya rasa cinta pada satu wanita, dahulu Damar pun ikut terseret akan alunan cintanya pada Dini. Kebenaran memang sebuah kejujuran yang indah, tidak bisa berubah pada kenyataan yang belaka. Tapi siapa saja bisa terluka pada kejujuran yang diutarakan. Bahkan tidak bisa menerima sebuah kebenaran yang merujuk padanya. Bab 111. Sebenarnya aku tidak ingin menghubungi kalian. Tapi aku ingin memberitahu kalian perihal perusahaan yang akan dibangun untuk pria itu. Aku menegaskan aku menarik ucapanku dengan tidak menyetujui keputusan kemarin. Akan kurekrut dia menjadi direktur utama di perusahaan yang baru kubangun. Ujar Arya menelpon dan diangkat oleh Bu Amira.
Aku ingin tahu seberapa mampu dan hebatnya dia bisa mengambil alih kekuasaanku di sana. Aku yakin dalam 1 bulan, perusahaanku akan hancur di bawah kendalinya. Jika kalian masih tetap berusaha keras untuk membangunkan perusahaan untuk anak kesayangan kalian, akan kupastikan selama kariernya ia tidak akan mendapat simpati banyak dari masyarakat maupun kliennya. Ini adalah pembalasan bagi siapa saja dia yang sudah membangunkan singa yang sedang tidur. Dengan begitu, dia tidak memiliki aset properti yang bisa dia banggakan. Lanjutnya, lalu menutup telepon. Ini semua terjadi karena salahku. Andai saja aku menolak ajakan Tuan Darwin kemarin, mungkin dia tidak akan memasukkannya sampai ke hati. Karenaku, hubungan mereka menjadi renggang seperti ini, gumam Dini setelah mendengar pernyataan Arya dalam telepon. Keesokan harinya, aku ingin memperkenalkan pada kalian direktur utama kalian yang baru. Untuk kedepannya aku tidak akan menjadi CEO di perusahaanku sendiri, tanggung jawabku berikan pada adikku yang baru saja menyelesaikan studinya kemarin. Aku harap kalian bisa menerima pemimpin baru kalian dengan baik dan bisa untuk diajak kerjasama. Baik, Presdir. Jawab serentak karyawan dan pegawai yang dikumpulkan. Kau sudah mulai bisa memimpin perusahaan ini. Sebelum itu asistenku akan menjelaskan bagaimana teknis perusahaan ini berjalan, dia akan memberitahumu setiap sudut perusahaan ini. Setelahnya aku harap kau bersikap profesional dan memimpin seperti perusahaanmu sendiri. Baik. Jawab singkat Darwin. Perihal kemarin dan hatimu. Aku harap kau segera melupakannya, masih banyak wanita di luaran sana yang ingin menikah denganmu. Bicara Arya sebelum pergi. Pikirannya saat ini sudah mulai terbuka, perlahan mungkin dia akan menerima wanita yang ia cintai adalah kakak iparnya sendiri. Semoga saja tidak ada hambatan bagi dia untuk bisa melupakan Dini dalam hati dan pikirannya. Selamat datang di perusahaan untuk memimpin kami, Presdir. Ucap salah satu karyawan yang menyambutnya. Terima kasih atas keramahan kalian padaku. Semoga kita bisa saling bekerja sama. Jawab Darwin. Tentu saja dengan digantinya CEO baru tidak membuat mereka bermasalah pada siapa yang memimpin. Mereka sangat senang dan terbuka terhadap Darwin, senantiasa patuh dan menghormatinya sama seperti mereka patuh dan menghormati Arya. Toh Arya jarang sekali datang untuk memimpin mereka, dan sibuk memimpin terjun langsung di perusahaan yang sudah berada di posisi pertama. Apa Arya sudah datang? Tanya Valeri yang datang ke perusahaan Arya dan bertanya pada resepsionis. Tanda-tanda kedatangan Presdir tidak terlihat dari tadi, Nona. Saya belum melihat beliau lewat. Mungkin Presdir sedang dalam perjalanan menuju kemari. Jawab resepsionis. Baiklah. Aku akan menunggu di ruangannya saja. Baik. Silakan, Nona. Ujar resepsionis tanpa penolakan karena ia tahu bahwa Valeri adalah kekasih Arya. Valeri berjalan menuju lift untuk menaikinya menuju lantai 50 yang terdapat ruangan Arya. Sesampainya di ruangan Arya, ia menduduki singgasana milik Arya dengan menggeliatkan tubuhnya di sana. Kursi ini begitu nyaman sekali untuk diduduki. Itu sebabnya seharian Arya bekerja tidak pernah pegal atau lelah menduduki singgasananya ini. Ujar Valeri di sisi lain. Selamat pagi, Presdir. Saya ingin memberitahu jika Nona Valeri baru saja datang ingin menemui Anda. Ujar resepsionis. Valeri. Lalu, di mana dia sekarang? Tanya Arya yang baru sampai di perusahaan. Beliau mengatakan akan menunggu saja di ruangan Anda. Mungkin Nona Valeri sedang menunggu di sana sekarang. Jawab resepsionis. Baiklah. Ujar singkat Arya dengan terburu-buru memasuki lift menuju ruangannya saat sampai dan membuka pintu ruangannya. Valeri. Panggil Arya. Semoga saja reaksi alergiku masih tidak berfungsi saat ini, gumam Arya. Hei, sayang. Kau sudah datang rupanya.
Kenapa kau terlambat? Hampiri Valeri pada Arya dengan mengecup bibir Arya sekilas, mungkin memberikan ciuman pagi. Dan disyukurinya, saat mendapatkan kecupan bisbir dari Valeri. Reaksi alerginya tidak menimbulkan reaksi apapun, itu tandanya reaksinya masih tidak berfungsi berjalan dengan tidak baik. Ibaratkan motor mati mesin, otomatis tidak akan berjalan. Tadi aku harus melakukan penyerahan atas mengenalkannya CEO baru di perusahaanku yang lain. Kebetulan adikku sudah lulus dan aku rekrut dia sebagai CEO di sana. Ujar Arya mendekatkan diri pada Valeri dengan meletakkan kedua tangan di pinggang Valeri. Oh, ya. Jadi, Darwin sudah selesai masa studinya dan langsung menjabat sebagai CEO di perusahaanmu. Kata Valeri sambil menarik Arya pada dekapannya, sesuai seperti yang kau ucapkan. Jawab Arya. Aku senang mendengarnya sudah kembali. Ujar Valeri. Kau datang sepagi ini, apa yang kau butuhkan? Tanya Arya. Aku membutuhkanmu. Bicara geli Valeri di telinga Arya. Sepagi ini. Tanyanya yang mengerti. Memangnya apa yang aneh dengan waktu pagi? Masam Valeri. Aku harus bekerja sekarang. Tidak ada waktu untuk bermain-main. Lagi pula ini kantor, bukan rumah, apartemen atau hotel. Ujar Arya. Tapi perusahaanmu sudah mencakup segalanya. Perusahaanmu ini sudah seperti rumah, apartemen, hotel, restoran, hanya saja kurang tidak ada rumah sakit ataupun salon. Ledek Valeri. Jujurmu itu sulit sekali. Cubit hidung Valeri oleh Arya. Karena kondisinya mereka sangat dekat, dorongan N4 telah membawa Arya ke dalam ranah bisbir Valeri. Valeri tahu apa yang akan dilakukan Arya padanya, sehingga ia mengalungkan tangannya. Sebelum melanjutkan perjalanan dinas. Tiba-tiba ceklek. Mohon maaf tidak mengetuk pintu presdir, tapi saya ingin segera mendapatkan tanda tangan dari Anda Pat, karyawan yang masuk terburu-buru itu, melihat peristiwa yang terjadi dengan posisi Arya dan Valeri, yang sedang melanjutkan keroncongnya. Refleks setelah melihat kejadian yang sangat tidak mengenakan, lah membalikkan badannya. Arya dan Valeri sampai terkejut, dengan menatap kedatangan karyawan itu menggunakan tatapan tajam dan sinis. Spontan membuat aktivitas yang sedang dijalani mereka terhenti begitu saja, dan perasaan malu timbul karena sudah dipergoki oleh karyawan yang dianggap sialan oleh Valeri. Dasar karyawan sialan. Awas saja kau nanti. Dengus Valeri kesal dalam hati pada karyawan berjenis kelamin perempuan itu. Maaf, Presdir. Saya benar-benar tidak sengaja, saya tidak tahu jika. Coba jelaskan dari karyawan itu. Kau bisa pergi dan datang lagi nanti. Ujar Arya. Dengan cepat karyawan itu pergi berlari dari ruangan yang serasa panas itu. Bab 112. Habislah aku. Apa jadinya setelah ini padaku? Aku benar-benar tidak bermaksud untuk tidak mengetuk pintu sebelum masuk. Aku terburu-buru untuk meminta tanda tangan, Presdir. Rasa bersalah karyawan itu dengan meratapi nasibnya setelah ini. Ada apa? Setelah kembali dari ruangan presdir, kau terlihat sedih. Tanya teman rekan karyawan itu yang tidak sengaja berpas-pasan dan melihat temannya murung. Sisa waktuku hanya sebentar lagi untuk tetap bertahan di perusahaan ini. Aku sudah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Cerita karyawan itu pada temannya. Kesalahan apa? Kau tidak sampai membuat presdir marah padamu, kan? Khawatir temannya yang berempati. Presdir Arya memang tidak sempat memarahiku. Namun, kesalahanku sendiri yang sudah menempatkanku di ambang amarah presdir nanti. Memangnya kesalahan apa yang sudah kau lakukan? Tanya teman itu dan mereka yang berbincang sambil berjalan. Aku datang untuk segera meminta tanda tangan dari Presdir. Karena terburu-buru dan harus segera diberikan pada bagian divisi kembali, karena dia memberiku waktu.
Aku datang ke ruangan Presdir tanpa mengetuk pintu dan menunggu jawaban darinya, tapi aku langsung saja masuk. Saat masuk, aku mendapati Presdir dengan kekasihnya sedang saling bernyanyi bisbir satu sama lain. Otomatis saat aku datang, mereka menghentikan aktivitasnya, dan mereka menatap tajam ke arahku. Jelas karyawan itu. Refleks temannya itu sangat syok mendengar pernyataan dari temannya. Presdir dan kekasihnya melakukan hal itu di kantor. Pungkasnya sangat terkejut. SSSTTT. Jangan terlalu keras. Jika ada orang lain yang mendengar, dan berita ini tersebar luas, kita berdua akan mendapatkan masalah. Biarkan ini menjadi rahasia di antara kita berdua. Ujar karyawan itu. Lalu, bagaimana dengan nasib dirimu setelah ini? Tanya bisik temannya itu. Aku hanya bisa berpasrah pada Tuhan saja. Jika aku masih ditakdirkan bekerja di sini, senantiasa aku masih bisa melihatmu. Ujarnya putus asa. Jangan putus asa. Kau sudah bekerja lama di sini. Baru saja kemarin Presdir membuat peraturan tidak akan menerima karyawan baru untuk kelangsungan perusahaan sendiri. Jadi, masih ada harapan kau masih bisa dipertahankan. Aku harap seperti itu. Jawabnya yang masih terlihat sedih memikirkan akan nasibnya yang diambang pemecatan. Kembali pada pasangan kekasih Arya dan Valeri. Setelah aktivitas nyanyi mereka yang sempat terganggu, sehingga karena sudah tidak bersemangat dan menjadi malas untuk melakukannya lagi. Arya mengancingkan kemejanya kembali dengan dibantu oleh Valeri yang memasangkan dasi dan jasnya. Untuk kejadian tadi tidak bisa dimaafkan. Karyawanmu itu tidak tahu tata krama sama sekali. Celah Valeri yang marah. Semua kesalahan tidak terletak padanya. Kita juga yang salah karena melakukan ini di dalam kantor. Ujar Arya. Jadi, kau lebih mendukung dia dibandingkan aku. Emosi Valeri lagi. Bukan seperti itu. Karyawan itu datang untuk meminta tanda tanganku dengan segera. Walau bagaimanapun untuk saat ini, pekerjaan lebih penting dibandingkan mementingkan hasrat yang ingin. Ujarnya. Baiklah, aku mengaku salah. Lain kali aku tidak akan mengganggumu saat waktu bekerja. Maafkan aku, bukan maksud diriku untuk menyalahkanmu. Ujar Arya. Tidak masalah. Aku hanya ingin tahu bagaimana hubunganmu dengan wanita itu. Kata Valeri yang duduk di sofa ruangan sana dan diikuti Arya. Kau tidak tahu bagaimana jadinya aku saat berada di mansion orang tuaku kemarin. Hah? Kata Arya. Dari wajahmu terlihat kau sangat senang. Apa yang terjadi? Coba ceritakan padaku. Kemarin ibuku memintaku dan wanita itu datang ke mansion untuk sekedar menyambangi sekaligus bertemu dengan adikku. Adikku itu selalu membicarakan Dini karena penasaran akan kehadirannya. Cerita Arya. Lalu, tanya Valeri yang terbawa serius dan menyukai suasana cerita Arya. Saat aku datang dengannya, Darwin tidak tahu jika Dini adalah kakak iparnya, yang selalu ia ingin temui sampai salah mengira saat bertemu dengannya. Dia menganggap wanita itu adalah wanita yang dia sukai. Ujar Arya. Apa? Darwin menyukai Dini, si wanita kampungan itu. Cerca Valeri yang terkesan mengejek. Memang seperti itu kenyataannya. Di hadapan semua orang dia menyatakan cintanya. Termasuk di hadapanku sebagai suaminya, terpaksa karena sedang berada di hadapan ayah ibuku, aku harus menjalankan profesiku sebagai aktor terbaik di sana. Aku melayani permainan mereka dengan berkata bahwa, dia adalah istriku. Apa kau berani mencintai istri kakakmu sendiri? Itu yang aku katakan sampai aku harus membaku hantam dirinya. Bicara Arya yang terkesan mengejek. Saat itu Darwin benar-benar terkejut sampai masih tidak bisa menyaring kenyataan. Lucunya adalah, aku harus berpura-pura menjadi seorang suami yang baik, mengakui dia adalah istriku di hadapan semua orang agar orang tuaku percaya. Kau pasti akan tertawa jika ada di sana dengan melihat dia menangis kala itu.
Dia menahanku agar tidak memukuli kekasihnya itu. Tawa Arya di akhir hahaha. Tawa besar mereka yang menggema. Aku tidak mengerti kenapa bisa adikmu itu mencintai wanita yang tidak berkelas sampai segila itu. Bicara Valeri yang masih tidak bisa menahan tawanya. Kau pun yang bukan keluarganya tidak mengerti kenapa bisa seperti itu, apalagi aku yang merupakan kakaknya. Aku rasa dia sudah dibutakan oleh wajah so polos dan lugunya itu. Cela Arya. Hahaha. Aku tidak bisa berhenti tertawa menanggapi ceritamu ini. Sangat lucu bukan? Adikku mencintai kakak iparnya. Akan ada kisah cinta yang lebih dramatis dan menyanjung setelah Romeo dan Juliet. Hah, sudah cukup. Jangan terus bercanda. Aku tidak bisa menghentikan tawaku. Jika seperti ini terus, bisa seharian aku akan tertawa. Hahaha. Pada intinya, baru saja datang adikmu sudah membuat cerita sejarah yang sangat lucu dan unik. Matanya terlalu buram untuk mencintai wanita itu, ditambah dengan kau pemanis cerita yang berpura-pura menjadi suami yang cemburu melihat istrinya dicintai pria lain. Lanjut Valeri. Kau sendiri yang akan memberikan penghargaan aktor pendatang baru terbaik padaku. Keke Arya. Ini sudah cukup bagiku. Jika seperti itu aku akan pulang saja, kita akan saling mengabari di telepon nanti. Bye, terima kasih untuk pagi ini. Pamit Valeri untuk pulang dengan memberikan siuman pipi sekilas pada Arya sebelum pergi. Hal itu membuat Arya mabuk kepayang dibuatnya siuman pipi sekilas oleh Valeri. Arya ini memang tidak ada jera baginya. Sampai ternyata pembelaan yang dilakukan kemarin hingga adiknya sendiri babak belur. Ternyata hanya pemanis siasat biasa untuk mendapatkan simpati kepercayaan dari orang lain, yang dianggap sebagai suami yang pastinya tidak rela melihat istrinya ternyata dicintai oleh pria lain. Dia lakukan benar-benar hanya semata sebagai siasat, dia begitu pandai bersandiwara. Semua mengakui bahwa Arya adalah aktor pendatang baru terbaik, dan manusia ber-IQ tinggi dalam sebuah realistis, merancang sebuah kejahatan. Ini semua kesalahan ibu, Pak. Kedua putra kita memperebutkan wanita yang sama. Ibu tidak tahu apa yang dirasakan Darwin sampai menyukai istrinya Arya. Sedih Bu Amira. Kakak ipar yang selalu ia bicarakan, tidak jauh dari wanita yang ia cintai juga. Saking cintanya dia pada Dini, dia sampai melupakan Dini sebagai kakak iparnya. Lanjutnya bersedih. Perlahan Darwin akan menerima kenyataan jika Dini sudah menikah dan merupakan istri Arya. Di luaran sana masih banyak wanita yang salah satu di antara mereka merupakan jodohnya. Jawab Pak Barma. Akan sulit baginya untuk berharap dengan mencintai wanita lain, setelah dia menyukai wanita yang ternyata bukan miliknya. Itu pasti sangat membuat hati dan juga jiwanya terluka. Kata Bu Amira. Ingin bagaimana lagi, Bu? Sekarang Darwin sudah bekerja di perusahaan yang dibangun Arya sendiri. Dia pasti akan disibukkan dengan pekerjaannya sebagai CEO di sana. Perlahan dia akan melupakan masalah hatinya. Itu masih sulit, Pak. Dini adalah menantu kita, kapan saja dia bisa datang ke sini. Jika Dini datang saat ada Darwin di mansion, apalagi keluarga kita sering mengadakan acara, jika mereka saling dipertemukan, akan tetap membuat Darwin mengingat masalah hatinya pada Dini. Kita berdoa saja semoga Darwin tidak mencintai Dini lagi. Rasa cinta pada Dini, hilang dari hati Darwin. Ujar Pak Barma yang masih bersikap tenang. Ibu hanya membayangkan bagaimana kehidupan kita setelah ini. Melihat salah satu anak laki-laki kita begitu sangat menderita hanya perkara satu wanita. Lalu, ibu ingin apa? Ibu ingin meminta Arya agar menceraikan Dini dan setelah itu menikahkannya kembali dengan Darwin. Bapak ini berbicara sembarangan. Mana mungkin ibu meminta Arya untuk menceraikan menantu kita? Memangnya Bapak tidak melihat bagaimana reaksi Arya kemarin?
Arya terlihat mulai memperdulikan Dini dan rasa cinta sudah tumbuh dalam hatinya sampai mengakui Dini sebagai istrinya, berbeda dengan dulu yang mati-matian menolak Dini adalah istrinya. Itu tandanya hati Arya sudah luluh oleh kesabaran Dini yang membuat suaminya bisa menghargainya. Maka dari itu, seperti yang Bapak katakan tadi, Ibu tidak perlu khawatir mengenai Darwin, perlahan dia akan lupa tentang hatinya. Dia akan mendapatkan pujaan hatinya sendiri nanti. Kata Pak Barma meyakinkan Bu Amira.